Jam 6:30 dan masih di Solo. Minggu yang panjang karena melakukan pekerjaan yang cukup intens. It's real of us in watching real weekly vlog. Hari ini, sebenarnya males banget record. Semakin jauh, semakin tidak terkejar gara-gara ketinggalan. Aduh. Mari kita lanjutkan saja apa yang seharusnya berjalan. Terima kasih sudah membuka opening videonya. Kita akan mulai menceritakan dari hari Senin. Hari Senin adalah hari ketiga di Solo. Masih pengerjaan HU. Setelah gue cek footage-nya lagi, ternyata blower sudah naik, terus heater sudah terpasang, kelihatannya sudah bisa diinstal itu. Sebenarnya masih banyak gabutnya karena pekerjaan HU-nya juga masih on progress. Kalau dilihat, lihat aja belum menjadi bentuk bangunan, masih kotak aja, masih bolong-bolong beberapa part. Terus kan gue udah ceritain ya, itu unit ada di lantai 6. Kita selalu naik turun, dan gue rehatnya tuh di masjid rumah sakit. Ada masjid gede, masjidnya tuh nyediain air minum dingin, karena ada kulkas di situ disediain. Terus ada tempat ngecharge-nya, emang udah disiapin kayak buat nunggu pasien juga deh. Bukan, maksudnya yang nemenin pasien gitu, kalau buat ngabarin. Terus habis itu hari itu masih lembur lagi. Bukan lemburin pekerjaan gue, tapi nungguin sih, lebih ke nungguin pekerjaan tim produksi. Apalagi ya, bingung banget kok mau nyeritain apa, karena yang dikerjain di Solo sebenarnya gitu-gitu aja. Sama di hari Senin itu ya mas bawa partner kerja gue, dia kan masang junction box, dan waktu dia masang terminalnya nggak gitu kenceng. Terminalnya dipasang, ternyata kendor, akhirnya ganti sekrup. Pas ganti sekrup dia masang kekencengan. Terus pemisahnya antara satu kabel dengan kabel lainnya, terminal satu sebelahnya gitu, ada yang potek. Terus tanya ke orang produksi, ada yang punya lem power glue nggak ada. Ya udah, mau tidak mau, udah malam. Kayaknya lembur masang itu deh, masang junction. Ya udah, habis itu besoknya lah, di hari keempat, hari Selasa di Solo. Hari keempat, gua mencari lem power glue pagi-pagi sebelum sarapan. Sebelum sarapan, habis itu ngelanjutin pemasangan junction box sama pemasangan lampu. Ada kap lampunya sama lampunya gitu deh, dipasang di hari itu. 7 menit, lumayan lah.
ya Allah. Habis itu apa lagi ya? Gak ada. Hari itu cuma pemasangan junction box sama pemasangan lampu. Terus di hari Rabunya, hari kelima di Solo, merubah pintu ukuran. Tapi ini kerjaan orang produksi sih, gara-gara pintunya tuh salah ukuran. Gua nggak ngerti siapa yang salah, apakah yang tukang gambar, apa yang bikin. Minta dua-dua salah-salahan, tapi karena udah di lapangan, udah bukan saatnya nyalah-nyalahin. Udah fokus ke solusi aja gimana cara benerin itu. Ya udah akhirnya dirubah lah ukuran itu pintu gitu. Hari kelima sebenarnya elektrikal udah rapi, udah selesai, semua terpasang di unit, tinggal perapihan. Pekerjaan yang cukup santai. Dilihat cuma butuh 2-3 hari lah kalau semua unit rapi ya. Udah beres di hari kelima. Wah, gelap sekali. It's Friday. It's Wednesday, dan ini hari ke entah keberapa. Besok hari Kamis dan kita akan pulang besok. Hari ini pekerjaan cukup santai. Jadi, begitulah. Sampai bertemu di hari selanjutnya. Di hari ke-6 dari Kamis, hari ke-6 di Solo, unit sudah mulai rapi dan berbentuk seperti HU ya. Pada HU yang lain-lain udah kotak, dalamnya udah ada, pintunya udah kepasang. Hanya saja kualitinya belum bisa dipastikan, apakah tidak bocor, terus tidak ada gagal-gagal produksi gitu-gitu deh. Terus udah beres lah. Itu cuma setengah hari kalau nggak salah, karena hari itu kita pulang. Nih hari terakhir tuh, hari Kamis. Pulang juga rencana bilang jam 2 mau pulang, jam 2. Jadi kan kayak kemarin tuh, kita naik bis, terus dioper naik travel, baru sampai lah ke terminal gitu. Nah ini kebalikannya, dari rumah sakit, dari kos mau ke terminal, kita nunggu travel, cuma travelnya lama banget. Sedangkan di tiket tuh kayaknya jam 3 atau setengah 3 gitu bisa. Ini nggak datang, cuma si Aji bilang kadang aja nih kita si travelnya ini udah kerja sama si bisnya, jadi nggak mungkin ditinggal. Terus gue bilang, oh ya udah kalau gitu. Nah, di hari terakhir ini juga ada drama-drama buat ngangkut alat turun. Jadi kita kan kerja pasti bawa alat dong, kayak ada gerinda, terus ada toolbox, ada ya alat-alat elektrikal lah gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Terus kemarin tuh sempat ada bahan diskusi kayak gimana nih barang mau diturunin sekarang, terus digotong ke kos yang mana jauh lumayan, sekilo ada kali, 500 meter, sekilo lebih ada, kayak sekilo 2 kilo kayaknya ada sekilo 2 kilo lah, ngegotong alat yang lumayan berat. Si Aji mikirnya gitu, ya udah alat turunin bawa ke kos, tinggal naikin ke mobil katanya gitu. Nah, usul dari Mas Bowo, ntar aja nuruninnya, pas mobil datang mampir masuk buat ngambil alat, tinggal nurunin itu. Karena nggak satu suara ternyata, ya udah gitu, yang mikirnya nurunin ntar, yang nurunin duluan gitu, kayak
gak ada koordinasinya sama sekali. Maksudnya dibikin satu suara, kalau turunin sekarang ya sekarang, kalau enggak ya enggak gitu. Gak ada ketegasannya, jadi kayak ya udah gimana akhirnya ya gitu. Ada yang nurunin duluan, yang enteng-enteng diturunin, yang berat-berat ya yang lain gak ikut ngangkutin yang berat gitu. Ya udah jadi gitu, akhirnya ngangkut turunin sendiri dari lantai 6 ke depan rumah sakit. Lumayan jauh sih itu, cuma ya udah mau gimana lagi. Terus sudah dari itu OTW Citarap lagi, berangkat sore kayak jam 5 kayaknya, sekitaran jam segitu. Sampai kantor itu jam 2. Sudah dari Jumat ya. Sampai kantor jam 2. Terus ternyata di workshop, maksudnya sampai workshop jam 2. Terus di hari itu juga ada masih harus ngerjain AHU yang 107. Nah itu gua nyiapin buat material AHU 107. Terus pulangnya hari Jumat mampir ke rumah Tiara buat antar oleh-oleh. Sebenarnya hari ini adalah progres yang amat sangat bagus. Setelah gue lupa di hari Selasa atau dari Rabunya kita ada sempat sedikit perselisihan. Mungkin nanti gue akan ceritakan di akhir. Jadi di hari Jumat itu gue ngantar oleh-oleh. Oh iya lupa juga di hari Kamis. Di hari Kamis Tiara belikan oleh-oleh. Ini juga agak sempat mungkin membingungkan untuk beberapa orang, tapi terjadi di gua. Jadi gua sebenarnya ada rencana untuk nyari oleh-oleh kalau waktunya ada senggang gitu. Cuma itu hari ke-6 juga nggak beres-beres. Sebenarnya nggak beres kerjaan produksi. Cuma kalau gue tinggal untuk nyari-nyari gitu kan gak enak. Soalnya kan tripnya buat kerja bukan buat liburan. Dan gua nggak biasa membelikan oleh-oleh ke siapapun. Jadi gak terfikirkan lah gua, apalagi pertama itu, yang kedua gua bahkan nggak pernah kayaknya buat belanja online soal makanan. Jadilah di saat itu dibeliin Tiara, dia ngomongin nitip gitu, nitip oleh-oleh. Cuma akhirnya nggak usah deh, aku aja yang bayarin gitu ya, seolah-olah gue membelikan dia oleh-oleh, padahal oleh-olehnya itu dia yang pilih. Tapi menurut POV gua nggak tahu ya, kayaknya gue lebih suka kayak gitu, kayak kamu mau nyapa bilang aja, jadi biar ntar aku tinggal bawain, daripada gua menebak-nebak kayaknya bawain ini itu deh, bawain ini enak deh, atau nggak bawain itu kayaknya dia suka deh, daripada menebak-nebak. Pengennya kalau gue mikirnya tanya aja maunya apa, jadi biar ya sudah ekspektasi semuanya terpenuhi, sukanya A dibeliin A, udah sampai. Daripada yang kalau gua harus mencari-cari dan menerka-nerka, apalagi nggak punya referensi oleh-oleh tuh apa, kotanya juga zong. Jadi kayak pembeneran aja sih ini sebenarnya harusnya, tapi iya sih tetap kayak bingung gua. Intinya gitu, mungkin lain kali lebih inisiatif kayaknya, tinggal ditanya aja sih sebenarnya. Sudah hari itu mampir ke rumah Tiara untuk antar oleh-oleh yang itu, tapi Tiaranya nggak ada di rumah karena dia masih di rumah sakit, masih bekerja. Terus harus gue antar, ada bokapnya suruh masuk dulu, terus gue kasih
Awalnya pengen ngasih doang terus cabut, tapi disuruh masuk dulu, parkirin aja dulu ke dalam. Terus mamanya salam ke mamanya oleh-olehnya gue titipkan ke mamanya karena sampai sana maghrib, jadi bokapnya langsung musola. Gue kasih ke nyokapnya, udah suruh duduk dulu, padahal gue mau langsung cabut. Disuguhi makanan dan minuman, suruh dikasih pepaya kalau nggak salah waktu itu, kasih pepaya sama gabin sama minum. Sudah ngobrol-ngobrol ya, ada progres bagus lah, jadi ngobrol. Itu momen pertama kalinya gue ngobrol cukup panjang sama bokapnya Tiara. Ya perkenalan aja sih, ditanya beberapa pertanyaan-pertanyaan basic. Jujur di momen itu gue malah enggak deg-degan, karena semakin hening, semakin awkward, malah gue semakin bingung harus bersikap seperti apa. Karena misalkan bokapnya baik juga, terus nyokapnya juga murah senyum sih. Jadi apalagi bokapnya senang bercerita layaknya bokap-bokap kayaknya. Jadi seru aja mendengarkan ceritanya sedikit. Gue juga ada bertanya ke bokapnya sedikit-sedikit deh itu. Sesudah, menurut gue itu progres yang cukup bagus untuk hubungan ini yang rencananya mau serius rencananya. Sudah di hari Sabtunya gue ada servis motor lagi karena masih berobat motornya. Kali ini servis motor di dekat rumah banget, cuma 100 meter kayaknya ini mah. Kenapa nggak ada, cuma 50 meter. Ya itu dia pokoknya dekat. Bongkar lagi, gue ceritain semua keluhannya. Yang ini sayangnya gue nggak ambil footage nih, karena saking dekatnya. HP-nya ditinggal di rumah jadi nggak bawa HP, nggak sempet video kan. Gitu. Terus hari itu juga Tiara main ke rumah, karena motor gue kan masih diservis, jadi Tiara yang samper ke rumah gue. Gantian, kemarin gue away, sekarang laga home. Main ke rumah, cuma sekedar jemput karena mau berangkat lagi ke Margo buat beli parfum, beli Humanus. Habis itu makan ramen deh, serok, karena gue yang BM ramen. Tiara BM-nya udon, tapi nggak ada udon di dalam, udonnya adanya di luar, dan itu udah hampir jam 9-an. Takut close order itu, kalau keluar lagi ntar repot, mampir-mampir dia mager gitu. Sudah hari itu sebenarnya berjalan cukup baik, tapi dia bilang sedikit bete saat itu, tapi dia nggak ceritain betenya kenapa. Tapi kok pas gue tanya happy nggak di hari itu, dia bilang happy sih. Oh ya sudah, kalau happy yang penting happynya itu. Abis itu, aduh gue pengen kencing lagi, tapi itu belum diceritain. Oke, kita ceritain aja sambil menutup video ini. Jadi saat LDR dan gabut, gue tuh sempat yang nggak tahu itu nggak ngegangguin Tiara atau enggak ya, pokoknya cukup sering ngechat lah jadinya, karena nggak ada aktivitas di proyek, cuma gabut, nggak ada yang bisa dikerjain. Akhirnya cuma ngechat dia. Sebenarnya awal chat baik-baik aja tuh, yang gue inget awal chat tuh baik-baik aja, sampai dari sore mau pulang tuh jadinya kayak kenapa sih, padahal malamnya tuh sempat ada pembahasan kayak gue kan tipikal orang yang seneng ngabarin gitu, seneng apa-apa aja diceritain ke pasangan.
kayak mau pulang, udah pulang, atau enggak udah makan ini gitu, udah makan siang, bla 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 gitu-gitu deh. Banyak yang gue ceritain gitu-gitu ya, hal-hal kecil untuk sekedar berkabar aja. Ya pokoknya ini kejadiannya malam, jadi waktu malam gue lupa triggernya apa ya, pokoknya gue sampaikan ke dia kalau menurut gue tuh berkabar itu penting gitu. Setidaknya kabarin lah gitu. Kok gue jadi bingung ya menceritakan ini. Sebenarnya poin yang mau gue sampaikan adalah menurut gue berkabar itu penting. Kayak udah sampai atau nggak, lagi berangkat kemana, berangkat kerja, udah sampai atau belum, gitu. Oh, triggernya adalah malamnya tuh kita udah bahas, lupa malam hari Rabu, malam Rabu tuh malam Selasa gitu, pokoknya lupa lah gua. Malam Rebo kan, atau malam Selasa, fuck lah. Kepala gua tidak beres nih isinya. Pokoknya itu malam-malam kita bahas soal ini, kayak menurut gua soal ngabarin tuh penting gitu, komunikasinya biar jadi ada, apalagi kan lagi jauh gitu. Sedangkan Tiara tidak setuju dengan gua karena ini akan jadi meribetkan dia. Dia merasa keberatan lah awalnya gitu. Terus ya sudah, gue jelaskan. Ya, terus gue tanya, ya udah kalau keberatan terus gimana maunya, mau aku ngikut kamu atau maksudnya mengikuti caranya dia, atau kan dia bilang kalau misalnya kemana-mana harus ngasih tahu dulu. Kalau gua pengennya sebelum jalan kemana setidaknya kasih tahu gue dulu, jadi biar gue tuh punya bayangan, oh dia masih di rumah, oh dia udah mau berangkat sama siapa. Gue juga pernah, oh ini deh poinnya tuh, gue bilang ke dia kalau jujur itu penting tapi transparansi lebih utama. Transparansi lebih utama, kayak ya itu tadi, misalnya ngabarinnya spesifik gitu, kayak nanti aku mau main sama si A, mau ke tempat makan gitu, mau makan ramen misalnya, jelas gitu, spesifik ngasih taunya. Even dia nanti di jalan berubah atau gimana, ya nggak apa-apa, yang penting kasih tahu dulu aja gitu kalau gua. Nah dia menganggap hal itu cukup ribet. Menurut dia ya udah ngabarin fleksibel aja, kalau ngabarinnya nanti pas udah sampai juga nggak apa-apa. Tapi menurut gua tidak seperti itu gitu. Ya sudah, akhirnya pada kesimpulan malam itu dia masih mencari tahu lah gimana sembari menjalankan apa yang gua harapkan. Terus sorenya kejadian lagi tuh, jadi dia pulang terus gak langsung pulang, intinya lagi nemenin seniornya dulu lah makan sebentar gitu. Terus gak ngabarin, tiba-tiba ngabarin ke treatment, ngabarin treatment, jadinya treatment gitu. Kayak kok nggak dikabarin, katanya semalam udah mau ngomong, mau ngasih tahu dulu sebelum pergi kayak gitu deh, dibahas segala macam. Terus intinya gue ada sedikit kecewanya lah, kayak kan semalam baru dibahas nih kalau menurut
menurut gue tuh ngabarin tuh penting, tapi dia malah tidak apa ya, mungkin karena belum itu, gue menganggapnya dia malah seolah-olah tidak mengindahkan apa yang menurut gue penting gitu. Tapi itu sih at that time aja ya. Terus sekarang sih sudah tidak seperti itu. Ya udah, habis itu malamnya kita bahas lagi, kayak ya udahlah dibahas di malam aja, ya udah yang penting udah tahu kamu lagi di mana, bla 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 segala macam gitu. Nah, di kepala gue mikirnya dia pulang sore kan masih nemenin seniornya makan, dan dia nggak ada kabar-kabar apa lagi, tahu-tahu sampai si tempat treatment, maksud gue ya udah, emang seberapa sulit sih ngabarin pasangan lu, apalagi HP juga kan dipegang terus, nggak dilepas. 2 menit lah paling, cuma ngasih tahu aku udah pulang ya, aku pulang dulu ya. Even di jalan tiba-tiba belok mau kemana, ya udah nggak apa-apa, yang penting udah ngasih tahu ada perpindahan posisi pasangan dari kantor, dari rumah sakit ke rumah gitu loh. Jadi nggak ada di pikiran gue kayak, oh ini orang masih di rumah sakit nggak pulang-pulang nemenin senior makan lama banget gitu, atau ada apa gimana gitu kan. Ya mungkin ada permasalahan guanya juga sama pikiran gue sendiri, cuma ya ada kekhawatirannya aja nggak sih, takutnya apa ada apa-apa di jalan gitu misalnya, atau enggak justru kalau kayak gitu mikirnya jadi ada apa-apa di rumah sakit kan. Soalnya mikirnya terakhir masih di rumah sakit, belum ngabarin mau kemana-mana gitu loh. Kalau misalnya dia ngabarin lagi di jalan, lagi OTW nih mau pulang, terus nggak ngabarin, dia pikirnya oh udah nggak di rumah sakit, udah jalan pulang, tapi kok ngabarin, oh mampir kali, oh apa kali. Jadi bisa ada asumsi-asumsi yang tepat gitu pada tempatnya, ada dugaan-dugaan, walaupun sebenarnya nggak bagus berasumsi, karena itu maksudnya gue meminimalisir asumsi itu, kayak oh ini masih ini, oh masih ini. Jadi lebih baik ya kasih tahu aja pasangannya. Dan gue juga sering nanya sih, itu juga makanya nanya dulu kan, kayak kamu belum selesai nemenin makan, terus kayak tiba-tiba dia bilang udah di tempat treatment gitu. Sudah, nah dari POV-nya dia sih, dia bilang ya itu setelah ribet, terus kan dia bilang yang ngabarin fleksibel aja, kenapa harus ngabarin di awal, ngabarin waktu sampai tempatnya kan juga nggak masalah, bla 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 segala macam argumen dia gitulah intinya yang gue tangkap. Ngabarin mah fleksibel aja, nggak apa-apa kali, nggak harus pas mau berangkat banget detail ngabarin mau kemana. Ya tapi menurut gue perlu biar gue nggak khawatir gitu kan. Ya udah, gue pernah punya point of view yang sama Tiara dulu saat ini jahat sih, saat hubungan gue dengan orang-orang terdahulu yang tidak seserius ini, kayak udahlah ngabarin ntar aja atau males. Intinya masih nyaman lah dengan kesendirian saat itu. Gue punya point of view kayak ya mungkin lu masih nyaman dengan kesendirian lu, jadi nggak ada kewajiban buat ngabarin siapapun, entah itu pasangan atau apa. Dan kalau gue lihat sebenarnya gue dan Tiara sama tipikal yang sama. Gue bahkan nggak ngabarin ke orang rumah kalau kemana-mana, dia juga kayak gitu. Dan gue punya sikap yang sama Tiara, cuma dulu, tidak sekarang, saat gue merasa kayak ngabarin gak gitu penting deh. Cuma setelah sekarang gue jalani,
menurut gue itu penting, dan gue kasih tau ke dia kalau sekarang kamu udah nggak sendiri lagi. Kemana-mana dulu kalau sendiri emang nggak perlu ngabarin siapa-siapa, tapi kan sekarang udah nggak sendiri, udah ada pasangannya, udah berkomitmen mau sama-sama gitu. Jadi menurutku sih nggak bisa kayak gitu lagi gitu. Alhamdulillahnya setelah gue ngomong itu ke dia, mungkin dicerna dengan baik karena ya nggak tahu ya, gue cuma mengungkapkan apa yang gue rasa, dan menurut gue itu penting buat gue gitu. Dan sampai sekarang akhirnya Tiara masih berusaha. Gue berharap dia juga tidak terpaksa melakukannya. Gue sangat takut dia melakukan hal itu karena terpaksa, jadi malah membebani dia. Gue belum tanya lagi sih. Sejauh ini dia melakukan itu gue senang, tapi gue nggak tahu yang dia rasakan apa dia masih keberatan atau perlahan-lahan mulai beradaptasi dan membiasakan hal itu atau enggak. Jadi begitu sedikit ya, biasalah guys, intrik relationship gitu. Apa yang menurut gua penting, apa yang menurut dia penting. Hal-hal kecil kayak gini kalau nggak diomongin akan jadi akan jadi masalah besar gitu kalau gue cuma nyimpen sendiri. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, kayak ya lain sepele banget perkara kabarin dan gak ngabarin gitu, tapi gak mau gue melewatkan ini begitu saja dengan gak ada solusinya gitu. Soalnya dia pengen fleksibel, gue pengennya ya dikabarin gitu, cukup spesifik lah waktunya gitu. Sudah, akhirnya semua baik-baik saja, tidak ada yang diperdebatkan dengan nada tinggi. Gue cuma ngasih tahu apa yang ekspektasi gue, terus alhamdulillahnya disambut baik juga sama dia. Sudah, akhirnya ketemulah jalan keluarnya. Dia mau mencoba apa yang gua ekspektasikan gitu, karena sudah berkomitmen dan sudah berpasangan, sudah tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri gitu. Ya mungkin gak tahu ya, apakah gua yang terlalu egois minta dikabarin, atau dianya yang terlalu egois karena pengen ya udah fleksibel aja. Gue nggak tahu ya titik poinnya gimana, tapi cara kami menjalani relationship seperti itu. Dan sejauh ini dia belum sampaikan keberatannya lagi sih. Jadi ya sudah, sebentar ya. Kita kasih tahu dia kita sedang tag foto. Masuk dah tuh ke vlog, nggak apa-apa. Sudah ya guys, segitu aja dulu vlog hari ini, vlog minggu ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Selamat merayakan dan menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Semoga tahun depan akan menjadi tahun kita semua. Yang penting mah tetap sehat-sehat. Itu aja. Di episode berapa ya? Ini kan episode 17. Episode 19 deh. Apa episode 18? 18, 19, 18,
episode 20 deh. Nanti episode 20 kita akan recap perjalanan di 2024. Ya karir, ya percintaan, ya kesehatan, lain-lain deh. Nanti gue akan coba recap. Ada di episode yang vlog episode 20. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. It's really fast. See you next vlog. Selamat tahun baru 2024. Udah tahun baru belum ya? Ucapin aja dulu. Bye bye.